Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini saya sama teman-teman podcast di luar ya. Tadinya kita bakalan explore ya teman-teman ya. Betul. Tapi terkendala untuk lokasi, jadi kita memutuskan untuk podcast saja, tapi tidak di base camp nih. Tempat podcast kami ini dulu pernah kita explore juga ya, Ria. Betul. Yang videonya mungkin ada di yang sudah kita tayangkan. Itu pembahasannya dulu itu tentang kesurupan massal ya. Ya, kesurupan massal 40 orang karyawan Di kerja sini semua. yang sempat Audi pun kemasukan berapa kali waktu itu ya Audi ya. Bispa juga ikut sebenarnya waktu itu. Pertama kali Bispa ikut sih ini. Dino juga udah ada, dan mungkin ini tempat nostalgianya Bobby. Mudah-mudahan kuntilanak yang di belakang hadir ke sini ikut untuk ngobrol, kuntilanak merah yang di belakangnya. Oh, itu kasih ujinya Iya. nih. Yang awal diuji nyali waktu itu. Oh, iya. Yang sempat teriak-teriak tuh. Jadi tuh. Sempat teriak ada di videonya. Oh iya. Itu kan dikerjain itu. Ya hari itu sih. Oh iya. Yang bapak tumbeng di sini. Iya kan? Gitu. Semua pada kaget. Pada hari ini kesempatan bahas apa Andre? Sebenarnya kita nggak akan pembahasan ke tempat horor sih ya, ke tempat explore yang kita pernah horor, tapi lebih ke pengalaman pribadi kita ya. Pengalaman pribadi kita, apa yang pernah kita alami tentang apa di jalan atau gimana, atau pengalaman kayak gitu. Jadi siapa mungkin yang mau pertama bercerita? Audi. Sok ya, Nek. Dari Bobby dulu lah. Untuk berurutan Bob. Pengalaman pribadi yang sangat menakutkan. Mungkin untuk dibilang pengalaman pribadi yang sangat menakutkan lumayan banyak sih ayah. Cuma untuk saat saya saya ingin bahasnya ketika saya mulai penelusuran dengan tim gitu ya. Soalnya kan yang pembahasan ketika saya dulu hal yang menurut saya cukup menakutkan itu pernah saya jawab di podcast dulu gitu ya. Mungkin yang bakalan saya ceritain itu salah satunya emang di tempat ini gitu. Kenapa tuh? Tempat ini kenapa? Beberapa kali saya dulu sempat beberapa kali kan uji nyali gitu ya. Dan tempat ini pun pernah menjadi tempat uji nyali buat saya gitu. Dan di tempat ini pun saya sempat ngalamin kejadian yang cukup mengagetkan buat saya gitu ya. Di tempat ini ketika saya uji nyali gitu, saya sempat nggak tahu dipegang atau nggak tahu di apa ya namanya, pokoknya saya sempat dipegang gitu ya. Dan saya sempat bukan sempat lagi, emang saya kaget dan saya berteriak manggil teman-teman, dan akhirnya saya cukup gagal gagal buat melakukan uji nyali gitu. Soalnya emang spot di sini tuh emang ekstrim menurut saya gitu. Iya benar. Mungkin itu sih pengalaman ekstrim selama penelusuran. Dan juga di sini sempat ketika saya mencoba gitu ya mendalami sosok yang pernah atau yang emang saya dekat dengan saya gitu. Di sini saya sempat ngalamin istilahnya bukan kemasukan
saya sempat di sini merasakan ketika teman-teman saya diganggu sama makhluk-makhluk tak kasat mata gitu, spontan dalam diri saya tuh saya merasa kesel dan akhirnya saya nggak sadarkan diri, dan entah apa yang terjadi ketika saya tidak sadarkan diri, tiba-tiba saya dengar cerita dari teman-teman bahwasanya saya bla 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 gitu. Dan itu pertama kalinya saya merasakan hal seperti itu. Dan setelah kejadian itu saya terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Itu salah satu cerita atau pengalaman pribadi yang sangat saya alami dan yang menurut saya itu emang benar-benar real dan nggak masuk di akal gitu. Nggak bisa dianggap main-main. Iya gitu, nggak bisa dijelaskan dengan nalar gitu. Ya. Kadang mungkin hal yang kayak gitu tuh terjadi dengan di luar logika kita ya teman-teman ya. Namanya makhluk gaib ya, kita juga nggak tahu ya. Mereka mungkin kayak gini nih, seolah-olah nggak ada apa-apa, tapi mereka mungkin aja ini di belakang kita tuh lagi nonton. Iya. Gitu. Jadi kepala saya udah mulai banyak banget. pening. Mungkin mereka nyambut kita kesini lagi. Ya mungkin cerita Bobby di pengalaman yang paling ekstrimnya ya mungkin setelah kita penelusuran ya, lokasinya di sini. Bobby pernah diganggu dengan sosok yang sangat besar, yaitu salah satu yang dulu mungkin yang memutus untuk mengganggu karyawan di sini ya, dia yang karyawan itu kesurupan masalah bisa disebut 40 orang, dan itu ikut sampai ada yang sampai kosan, sampai rumahnya. Berarti memang energinya sangat besar ya. Nah kalau dari Ido sendiri gimana dok? Sebenarnya pengalaman mistis tuh dibilang banyak gak banyak sih. Cuma yang terus teringat dan kalau misalkan diceritain lagi pasti merinding. Itu kejadiannya di tahun kemarin 2019 di kosan. Nah, kejadiannya itu di kosan di daerah Bandung lah. Nah, salahnya saya kan emang apa sih bukan di Sunda doang mungkin ya, kalau misalkan kita tidur Nggak ada. bukan tidur mau maghrib lah. Sarang. Nah, kalau kata Sundanya kan itu katanya pamali. Nah di situ kebetulan saya emang ketiduran emang mau maghrib juga, udah mau menjelang maghrib. Nah tiba-tiba saya kebangun lah, cuma kebangunnya masih gimana ya, setengah sadar. Ya saya terlentang biasa gitu kan. Nah pas saya setengah sadar agak ngebuka mata, di depan saya ada sosok hitam. Nah dikira saya itu adalah Bisma. Saya di situ masih mikir positif, oh si Bisma mungkin gitu kan. Langsung merem lagi, terus ubah posisi ke pinggir, ternyata Bisma duduk di pinggir di kursi sebelah kasur. Nah itu si sosok hitam itu emang gimana ya, dia duduk ngadep ke sana, tinggi besar gitu, tapi dia hitam. Itu sih merinding semerinding-merindingnya. Nah terus pas malamnya saya kan lagi ngobrol sama Bisma, biasalah ngobrol sambil ngerokok gitulah, lagi ngobrol enak, itu sekitar jam 11-an lah. Terus tiba-tiba ada apa ya, di atas para kayak ada yang Atap ada jalan, terus kayak ada yang ngegebrakin. Kalau misalkan kalau misalkan barang nggak mungkin sih barang apa. Terus kalau misalkan genting nggak mungkin juga sih itu. Di situ langsung merinding sebadan-badan, langsung merinding gitu. Dan
saya langsung lah nanya ke rumah sama ke bibi. Ternyata sosok yang di situ tuh dia nggak suka kalau misalkan di suatu ruangan di kamar itu misalkan saya berdua sama Bisma. Jadi intinya dia tuh nggak mau gimana ya, disebut cemburu, bukan cemburu ya, kayak sirik ya, sirik kayak ganjil gitu loh. Jadi kayak tersaingi lah. Jadi dia tuh merasa tersaingi kalau misalkan saya bawa temen ke kosan, kalau gitu, kalau misalkan kita berdua nih di kosan, nah dia tuh merasa tersaingi, nggak suka gitu. Itu sih yang paling Jurik tuh posesifnya. Posesif bukan manusia aja posesifnya. Ini nih sebenarnya sebenarnya kalau kita cerita horor tuh katanya betul. Iya nih dari tadi udah nggak ada. Yang diceritain bakal datang. Yang pertama kita tuh yang sering datang tuh kalau kita nggak dengar cerita horor bercerita langsung, terus kita memikirkan. Apalagi kita di sini bercerita di tempat bangunan yang udah lama kosong. Ya tadi panas banget. Yang ngisengin Bobby juga ada dari tadi. Di sampingnya Bobby malah sekarang. Kemana? Dari tadi saya tuh ketika bercerita dan Ido bercerita tuh anjir udah nggak fokus gitu. Saya takut kenapa dan akhirnya saya bilang siap di Kenapa? Oke, lanjut Tri. Ya kan, apalagi kita bercerita di tempat kosong itu dari tadi ini banyak banget di sini. Banyak banget yang liatin, banyak banget yang terpanggil, dan sosok yang kita ceritain pun ada. Sosok yang kita ceritain pun ada. saya rasa sih ada di belakang. Makanya nih kalau teman-teman di rumah jangan sampai memikirkan kalau lagi sendirian, apalagi yang penakut gitu. Jangan sampai bercerita, mendengarkan, terus memikirkan yang hal-hal yang negatif kayak gitu lah. Karena itu bisa membuat mereka. Dari Bisma, pengalaman apa Bis yang sangat menyeramkan menurut Bisma? Paling menyeramkan itu sama juga sih ceritanya sama kayak Rido. Kayak gitu terus yang paling menyeramkan lagi pas hari apanya itu nggak tahu. Besok kan lagi tidur, itu jelas banget di telinga sebelah kiri dia tuh ngomong bahasa Sunda kayak gini. Sunda kalau Indonesia tuh aku di sini, terus Sundanya tuh dia kayak gini suaranya aing di dia, pokoknya dia kayak ngomong gitu. Itu nggak serius banget di sebelah ini sampai aku bangun, tapi kan kondisi lagi tidur kan, jadi kayak ngabain aja diam. Pas bangun lagi astagfirullah yang tadi bilang siapa. Itu masih di lokasi yang sama. Itu Di masih di kamar lokasi yang yang sama. Berbeda. Tadinya beda. Beda kalau nggak salah, soalnya itu jelas banget, belum pernah seumur hidup digituin. Itu jelas banget. Itu sih yang paling ini ya. Sama yang kemarin cerita sama Kak Ari yang bener itu nggak betah kayak orang bego kayak ngelamun ini apa yang salah coba, kayak duduk sport jantung banget itu. Ngeliat sekelebat doang kan gitu banget. Bukan ceritain detailnya mungkin bis kemarin gimana? Yang mana? Yang kemarin terakhir. Yang terakhir, terakhir Bisma diganggu. Yang cerita tadi yang itu. Yang itu aku tuh kayak di rumah teman gitu kan. Emang sih rumahnya itu emang udah lama, terus kayak bangunan tua dan jarang banget ditidurin karena ada sih satu orang katanya di situ. Nah aku tuh di situ, tapi aku padahal di situ aku udah kayak punten gitu kan, tapi kayak nggak diterima gitu. Soalnya pas masuk tuh ingatnya pas masuk tuh hawanya tuh bener-bener udah jelas lah pokoknya. Terus kayak hati tuh deg makin kayak terus sport jantung gitu lah, sampai udah nggak karuan, kayak bingung sampai gimana lagi, sampai akhirnya minta tolong ke Ari ini kenapa gini. Ternyata katanya tuh di situ tuh nggak suka kalau aku ada di situ, kedatangan aku di situ.
Padahal kayak aku tuh udah sopan gitu kan. Nggak niat ada apa-apa gitu, cuman ya nggak tahu lah. Dan itu tinggi di 3 rumah, di rumah neneknya, di rumahnya, sama di rumah tantenya. Kalau di rumah tantenya cuma sekelebat doang, yang di rumahnya dia itu jelas banget kayak sosok kayak nggak cowok atau nggak tahu, pokoknya hitam gagah banget, dia berdiri kayak gini. Itu benar-benar jelas banget. Dikira aku kayak orang tuanya gitu kan, ternyata bukan. Tapi aku nggak ngerasa takut sih, kalau di situ biasa aja. Mungkin baik mungkin ya, mau kayak gitu. Cuma nunjukin doang mungkin ya maksudnya. Ya ngasih tahu kalau misalnya dia ada di situ gitu. Udah gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kejadiannya ya pas yang tadi Bisma ada yang bisikin aing di dia, coba ke Bobby. Aing di dia gitu sebabnya. Nah, tuh Pengalaman yang benar-benar ya catur. Tapi kurang yakin Bobby bisa jawab gitu lagi. Diajak catur. yang ganteng. Mudah-mudahan nanti kejadian. Amin. Amin. Kabarnya satu lagi lagi. Hah? Telepon itu kamarnya gerak. Nah, dari suasana semakin panas. Iya, ya, aslinya panas banget. semakin banyak yang terpanggil Bisa yang menutup. terpancing. Terus pengen nanya bentar Ya. di sebelah sini ada apa sih ya? Ini Panas tadi disuruh melihat, Kita tertariknya lihat sebelah sini. Demi apa? Saya gini-gini terus jadi jadi gini teman-teman, di kanan saya ini lokasinya itu toilet. Di lokasi toilet ini tuh tepatnya ya bisa disebut mungkin ya di sini tuh rajanya yang ganggu Bobby loh, yang ganggu Bobby waktu uji nyali juga di sini, yang sempet sampai saya pun ada konten di sini yang sempat saya hampir apa ya, mungkin saya tidak sadarkan diri, terus akhirnya saya berdiri lagi ya karena memang beliau diamnya di sini, si Jinna di sini didinya bau. Inilah rumahnya gitu, jadi di sini juga ada dayangnya sih. Mungkin kalau misalkan Bisma tertarik lihat itu karena di sini nih wanita nih yang mungkin memancing atau misalkan memanggil matanya Bisma. Yang mudah-mudahan aja nanti Bisma teriak melihat gitu. Sosok kuntilanak yang menjijikan itu. Tapi ini bukan kuntilanak merah yang di belakang, beda lagi. yang bang ada nggak? Nasi merah itu ada. Kuntilanak merah ada maksud ada. Lanjut siapa? Audi kenapa Audi? Biasa. Seperti biasa sih. Lu tadi bukannya kan kencing di toilet pun? Enggak Nggak jadi. Kuncinya langsung nyelok. Ditemenin sama dayang-dayang. Kuncinya langsung nyelok ke dalam. Langsung nyelok ke dalam. Senjol, guys. Kalau misalnya Bobby kan kalau di mall kan ada yang jaga tuh toilet, biasanya kan kayaknya mungkin 2.000 gitu. Oh kayak gitu aja. Aduh, siap bercerita. Siap. Sebenarnya sih dari tadi waktu kita udah mulai kalau saya di sini pas duduk tadi kan posisi sebelah sini ya. Itu kan tadi bilangnya udah mulai ini ya, udah mulai mendem gitu. Kalau mungkin kebetulan ya sebenarnya kita lokasi ini tuh ada beberapa pilihan. Akhirnya kita nentuin lokasi di sini. Cuman kebetulan saya pertama uji nyali di sini. Bisma pertama ikut konten kita di sini. Bobby juga Bobby. Saya pertama kali di sini apa kata Bobby? Saya pertama kali interaksi dengan Nah di sini kan. Nah terus tempat ini juga pertama kali kita mulai kebagi Iya. yang kayak misalnya sosok apa mereka lebih tertarik ke Bobby. Kita mulai kebagi itu kan di tempat ini juga ya. Nah, Dan di sini pun pertama kalinya saya tidak sadarkan diri. Bener. jadi nggak tahu ya ini kebetulan atau enggak ya. Gitu. Nah
Kalau untuk pengalaman sebenarnya sih kalau dibilang mengerikan sih mungkin enggak ya. Jadi di sebelah gedung ini dulu saya sempat cerita ya, karena itu pengalaman yang istilah di memori sampai hari ini pun nggak hilang gitu kan. Jadi di sebelah gedung ini tuh kan di sebelah sana ada gedung tuh. Dulu kan dia kosong lama ya, dipakai beberapa kali usaha gitu kan, sampai akhirnya sekarang adalah beroperasional usaha di sana. Saya sempat bilang lihat sosok yang apa? Wanita, Perempuan, ya kan, yang kayak noni Belanda. ya. Itu kan saya nggak pernah lihat sama sekali gitu. Cuman pas di lokasi di belakang ini, itu tuh pertama kali saya bisa lihat jelas gitu. Di sini juga gitu. Nah waktu kita bikin konten di sini juga wanita sosok itu kan hadir juga di sini ya. Sempat hadir juga. Nah terus sebenarnya itu sih kalau dibilang paling buat saya mengerikan ya gitu. Bisa dibilang mengerikan karena sampai hari ini pun nempel di memori ya gitu. Terus paling pengalaman uniknya waktu kita salah satunya uji nyali di restoran itu ya, yang waktu kita Jalangkung. Nah itu yang sampai kita kan udah berapa kali ke lokasi itu. Di lokasi itu saya pertama kali bisa, maksudnya apa ya, bener-bener ngerasa lebih peka gitu, maksudnya ngerasain apa segala macam itu di situ ya. Terus bisa jadi mediatornya di situ gitu kan. Sampai pulang ke rumah pun beberapa hari itu kan di memori saya tuh kayaknya si sosok itu ngikut terus ya. Sampai akhirnya saya nanya sama Kang Ari jelasin, ternyata memang flashbacknya cerita sosok perempuan itu tuh kurang lebih sama kehidupan saya, kurang lebih sama gitu. Jadi mungkin bukan cerita horor ya, misalnya lebih ke unik aja gitu pengalaman buat saya gitu. Ternyata kalau kita ke lokasi apa segala macam, kita bisa ngalamin seperti itu juga mungkin karena ada latar belakang yang sama gitu. Itu sih mungkin salah satunya. Salah satunya mungkin kuntilanak yang Nempel ikut pulang. bukan kuntilanak yang nempel terus sudah lama, mungkin puluhan tahun ke teman kita tuh yang si Eis lah. Oh iya. Kita cerita si Eis. Dia semasa hidupnya dulu mungkin sama dengan teman kita sekarang. Makanya dia tertarik untuk ngikut ke teman kita sekarang. Yang salah satunya contoh mungkin si sosok wanita yang cantik yang sempat ikut kau juga kayak gitu. Karena pas dibahas kita sama Kari ternyata latar belakang itu lebih sama ya. Sama. Mungkin dia merasakan hal yang sakitnya seperti apa, kesenangan seperti apa, kesedihan seperti apa. Jadi mungkin dia ngerasa cocok, oh orang ini pengalamannya sama loh dengan saya gitu. Berarti dia mau mencari teman dengan pengalaman yang sama ya. Kan kalau ngomong satu gitu tuh pasti ide lagi. Sedih pasti. Kerasa lagi sedih lagi. Terbawa ya emosinya ya. Terus pengalaman kehidupan pertemanannya juga kurang lebih kata Kang Ari sama ya. Iya sama. Padahal sebenarnya saya nggak pernah cerita sampai masalah personal ke Kang Ari ya, untuk masalah pengalaman pertemanan saya gimana gitu. Tapi begitu kita di lokasi sosok itu ngikut nempel terus tuh sama Kang Ari kebuka, dan akhirnya saya juga ngomong ya. Oh benar ternyata sama gitu. Pengalaman pertemanan dia sama saya kurang lebih sama. Ya pengalaman hidupnya sama. Mungkin ada dari teman-teman bertanya mungkin kenapa satu sosok itu bisa mengikuti orang tersebut gitu. Ya itu dari backgroundnya dia yang sama, pengalamannya dia sama, dari kesedihan, kesenangan, ya apapun itu mungkin dia merasa punya teman jadi akhirnya. Tengah bolong nggak tuh? Barusan ada lagi cerita kayak bayangan itu gimana, saya juga udah ngerti. Tiba-tiba lewat dia masuk ke situ. Tahu saya dari tadi lihat ke atas mulu. Ini ketemu berapa itu sih? Kayak bayangan itu ke sana masuk. Jaga toilet. Dipanggil cukup apa dia sih? Andre ya. Belakang dengan suara-suara kayak bisa. Ya. Dan tadi pertama kali kita sebelum Kang Ari opening, kita samaan nyium aroma bunga ya. Bunga hujan kuat banget.
parfum nanyai. Nah, terus nyambung ingat nih yang mau dibilang tadi kejadian di sini. Waktu awal kita kesini Dok, kita mikirnya ini tempat biasa aja. Nah, Ternyata di prank nggak masuk, ada banyak kejadian luar biasa. kan gitu. Biasanya kan kita lihat di tempat biasa aja, tahu-tahu kan masuk dan kayak kemarin kan terakhir kita kemarin explore kayak kita disambut gitu. Ya. Tiba-tiba dalamnya kan banyak kejadian hal yang tadi Di prank kita. Iya, iya. Selanjutnya gimana? Andrew mau cerita mungkin? kalau saya dari mana ya terlalu banyak sih Pasti banyak lah dari kita pasti banyak ya. Masih banyak, masih banyak. tapi yang masih diingat sih ya ini cerita awal di mana saya bisa melihat kira-kira umur 3-4 tahunan lah. Itu tuh kejadiannya malam karena kalau dulu tuh saya kan tinggal sama nenek jadi tidur tuh banyakan di tengah rumah. Nah itu tuh saya sendiri bangun lihat jam tuh masih ingat saya 1:30 malam dengan kondisi cuaca lagi hujan sambil petir. Nah setiap ada petir kan otomatis cahaya di luar. Tiap ada petir ada bayangan kayak pocong. Iya. siluet kayak gitu. Iya, siluet pocongnya. Nah sampai sekarang tuh saya masih ingat. Nah terus yang lebih horornya lagi nih, saya ketika SMP kalau nggak salah, SMA bukan SMP. SMA, emang dulu SMA saya udah merokok ya. SMA Nakal teman-teman. SMA udah Jadi merokok. jangan percaya sama ini ya. Sama cover. Di SMA udah ngerokok. Malam-malam tuh cari rokok saya. Sih, malam-malam cari rokok. Emang kondisi rumah saya tuh kalau malam-malam susah cari warung deh. Kalau ada pun jauh, itu pun harus jalan kaki lah. harus jalan kaki. Nah emang tuh sendiri jam 12 malam saya sendiri. Kalau berangkatnya normal aja ya, gak ada apa-apa. Berangkat normal, gak ada apa-apa. Nah pas pulangnya kayak ada kelapa pinggir jalan, gak sengaja ke saya tendang. Tiba-tiba dia ngegelinding, teriak, terbang, sambil teriak, sambil ketawa. Nah, itu pun sontak saya hasil lari karena kaget. Lari kaget sampai rumah saya cerita sama orang tua gini-gini. Nah itu jam segini katanya, kata orang tua teh mau kemana? Itu udah malam. Nggak mau kalau. Berat bager. Mager. Tapi itu bentukannya tuh si kepala tuh kepala cowok atau cewek? Cowok paling cowok. Emang dengan kondisi malam dengan penerangan yang kurang gitu, nggak kelihatan gitu emang kayak kelapa biasa aja dan nggak sengaja ketendang di tengah jalan, dari tengah jalan dia terbang. Itu tuh yang sampai sekarang masih ingat. Masih pekat berarti ya di memori ya. Paling kejadian yang paling seram sih kayak gitu. Kalau pas explore sih ya, yang menurut saya paling seram tuh tetap yang di Subang sih. Ya. Kalau menurut saya asli itu emang tempatnya gimana ya? Semua sosok pun ada gitu. Apalagi di sana tuh pernah ada kejadian si pembantunya ngebunuh bayi lagi. Makanya udah tempatnya kosong, ada kejadian kayak gitu. Jadi ya makin energi negatifnya tuh lebih kuat gitu di sana. Sampai yang masih ingat sampai sekarang pun sih itu tuh suara tokek, tapi kayak dipukul sama orang gitu. Ya teman-teman tahu lah sebenarnya pembukaan suara tokek kayak gimana gitu ya. Misalkan suaranya nggak terlalu kencang gitu ya, tapi ini kayak mukul si pintu dipukul gitu loh. Kencang banget gitu. 11 setengah kalau nggak salah suara itu nyampe 11 kali. Sayang sih videonya kita take down ya itu Ya. karena ada hal teknisnya. Mudah-mudahan sih pengen lagi di sana sih ya. Ya. Apalagi Audi Ido belum pernah nyobain di sana. Mudah-mudahan nanti kita Pernah bisa nyobain. Nanti Harus sih. kalau misalkan bisa ke sana, saya mau mintanya yang nyali di sana tuh Bobby sendiri sih.
Kan saya udah pernah. Boleh juga. Cobain lah yang belum pernah. Berbagi pengalaman kan saya mah. Saya pengalamannya tuh. Oh yang uji nyali waktu itu tapi ditemeninnya berdua. Videonya masih ada loh di IG saya kemarin ya. Kalau yang di IG masih ada. Masih ada, kalau di Dari IG IG masih ada. Kalau yang di YouTube kita tag down. Ya teman-teman nanti pilih aja yang uji nyalinya di sana. Kalau misalnya kita bisa balik lagi ke sana antara Bobby, di Ido, saya atau Andre. Atau misalkan Bisma mau ikut, Bisma aja. itu memang tempatnya kelihatannya sih dari luar itu biasa aja sih ya. Tapi dari pertama masuk pun kita ke sana tuh sudah disambut dengan suasana yang sangat mencekam dan aura yang benar-benar panas gitu. Panas gitu. Saya kayak pas di sana tuh kayak jadi kayak di Jakarta siang hari gitu. Iya. Keringetan, benar-benar keringetan gitu. Padahal itu dia di area luarnya. Di luarnya. Area tamannya. Dan malam gitu harusnya di Iya. Iya. Yang nggak ngerti Apalagi itu. di taman. Tengah taman. Terus kondisi malam tapi cuacanya panas banget ya. hawanya panas. Dan menandakan suatu energi yang di sana tuh benar-benar gede ya. Kalaupun emang dari cuaca panas harusnya dari jalan juga kita udah ngerasain panas gitu. Tapi itu pas di tempat itu aja yang panasnya. Ya. Dan sebelumnya pun kan itu kan saya sendiri yang survei ke tempat itu ya. Yang ada fotonya gitu, entah itu di Instagram atau ada atau enggak ya, yang saya share ke teman-teman, yang saya turun ke tangga tuh yang saya disambut dengan pocong berdiri sendiri di situ. Itu kan fotonya sangat-sangat jelas itu muka pocong. Dan pengalaman saya sendiri selama eksplor mungkinnya sama teman-teman yang menurut saya paling menarikkan tuh ya di rumah dunia ini juga, karena di situ saya melakukan pemanggilan salah satu yang berkuasa di sana, dan di situ bentukannya dia jin dari dari kepala sampai dada lah, dia manusia tapi ke belakangnya itu ular. Ularnya gede banget lah pokoknya. Dan di situ saya di lokasi itu diem di tengah-tengahnya. Sebelum saya melakukan pemanggilan itu tuh ada burung hantu tapi putihnya benar-benar Kita disambut itu disambut pas kita datang tuh ada dia di pohon. Dan di situ tuh suasana semakin panas ya, semakin gak karuan. Dan yang anehnya ketika Ari baru selesai istilahnya apa ya, Komunikasi melakukan komunikasi dengan yang berkuasa di situ, dan ketika itu pun burung itu langsung terbang nggak tahu kemana gitu. Yang anehnya sampai sekarang emang gitu. ya kan di situ tuh saya melakukan bukan untuk saya menantang ya di tempat itu, karena saya mau untuk acara itu Minta izin. berjalan dengan lancar lah ibaratnya. Kalau misalkan ya bahasa Sundanya sok, kalau misalkan jadinya lemongan gitunya ibaratnya, sok liatin itu. Terus kan di situ semakin panas tuh, saya terus ngobrol. Kalau misalkan kamu mau melakukan pergerakan, tunjukkan. Dan setelah itu setelah selesai di situ untuk ngobrol, nggak lama kan suara tokek yang benar-benar gede itu, asli gede banget ya, itu sampai 11 kali, 11,5. Dan pas Bobby masuk ke ruangan atas itu benar-benar ada suara geretan meja ya Bobby, dua kali. Meja yang digeser. Dan ya itu kemunculan ada pocong kepalanya kebalik. Fotonya masih ada. Ada kunti yang lagi apa? Lagi nengok. Lagi noong kalau bahasa Itu Sundanya. kuntinya pun jelas banget itu kuntilanaknya. Jelas banget tuh fotonya. Yang mungkin ibaratnya permintaan saya sama dia dikabulkan lah. Dan di situ pun saya mendengar suara nangis bayi, ya macam-macam lah. Menurut saya yang paling menyeramkan ya di situ, karena di situ sudah terbentuk satu koloni untuk kerajaan menurut saya di situ.
udah ngeri. Ido harus ke sana. Uji nyali. Penasaran? Harus uji nyali sama Audi itu. Top. Sendiri ya? Jangan dong. Uji nyalinya belakangnya nggak ada kursi. Ada kursi goyangnya. Kursi goyang. Audi duduk di sana. Wah, cocok Audi. Sama Bobby. Iya, sama Ido. perasaan kemarin bilangnya satu tim sama Ido. Kenapa saya nyuruh Ido sama saya? Gimana sih? Kan berbagi pengalaman Audi. Bukan plan kan. Dan di lokasi sana pun yang paling di atas berarti kuntilanak merahnya. Iya. Sama lah. Kayak senandung. Di sini juga ada kuntilanak merah. Dia beringas sih sebenarnya, tapi dia diikat. Mau buat piaraan kok. Anggapnya pitbull kok kalau anjing. Pitbull boleh ada. Kalau dari saya sih itu sih yang pengalamannya seremnya, serem dan mencekam lah untuk di lokasi ya di situ. Karena saya juga memikirkan keselamatan tim dan teman-teman. Sangat suasananya sangat gimana ya, sangat mencekam dan terasa benar-benar panas gitu. Selanjutnya Bobby mau ngobrol sama yang sini, atau misalkan Ido sama Bisma mau ngobrol sama yang dulu pernah. Katanya Ido itu. Nah, Ini Bisma penasaran ya, waktu dulu kan sempat ada pocong yang pengen ikut atau yang suka. Ingat kan? Pocong yang sempat suka sama Di kosan, Bisma. di kosan. Nah, di kosan. Itu dulu di kosan penasaran gitu. Ari bentar, potong. Ini sebelum nanti kita tempat berikutnya komunikasi apa segala macam, mau ingat kita masih open ya buat teman-teman yang mau mungkin sharing pengalaman Ya, atau boleh. misalnya info lokasi ikut uji nyali atau misalnya apa pengen ngerasain di lokasi Ya, kayak kayak apa apa. gitu, bisa langsung DM kemana Dok? ke dia Mystical Hunter. Ke IG-nya ya. IG-nya. Kalau Jadi kalian biar seru gitu. Iya. kalian belum berani untuk uji nyali, seenggaknya kalian Nanti ditemenin boleh. sama Bobby. Bobby Spesialis. spesialis uji nyali. saya. Jadi buat teman-teman laki-laki perempuan sok boleh. Tahu Nanti siapapun juga. Kang Bobby yang ini spesialis namanya ini. Bobby ya. Iya, ada saya. Benar betul Bang? Shalom. Deal. Dia. Oh, Shalom. Gimana tempat aja? Oh gimana? Bobby tuh gini aja selalu menyesuaikan lihat sikon tempat dulu. ya. Iya, soalnya kalau ibaratkan Tiap orang udah ada jadi. kalau tempat yang nggak memungkinkan kan kalau saya ini juga males. kalau tidak memungkinkan berarti saya tidak jadi. Kalau tidak mungkin, aduh, saya suka. Tiap tempat gitu. Aduh, kayaknya adrenalin menurun. Iya, soalnya kalau tempat-tempat horor itu yang paling ekstrim gitu ya, membuat adrenalin speed saya tuh berkurang dikit gitu. Dikit apa banyak? Banyak. Kalau itu selanjutnya penasaran sama apa, mungkin Bisma sama Ido penasaran kenapa sosok itu dia mengganggu gitu misalkan. Bukan ada anak kecil lagi kesini. Mungkin sosok anak kecil yang pernah ikut ke Andri, mungkin yang pernah ngejain Andri. Sampai hilang uang. Oh iya benar. Hasil tuh kampret salaman. Yang waktu kita terakhir di lokasi sini anak kecil itu ada kan? Iya, Iya, itu ngikut ke Andri dan yang anehnya uang si Andri itu Hilang. dibawa sama anak kecil itu. Anak kecil ya, bukan. Kalau tak bulan Udah mah ikut ngambil uang si Andri lagi. Terus anak kecilnya tuh pengen minta kuaci. Kuaci yang rasa susu. Ya, Iya bener. Minta permen dah. Permen sama kuaci. permen, kuaci. Kan dulu sempat Karena kita di endorse sama iya, kuaci. kuaci itulah. Udah habis belum? sudah, itu cuma berlaku untuk part video. Iya. Gimana Dri, selanjutnya? Kita mau ngapain nih? Gak tahu, bukan dari tadi sih. Kayak kesini tuh mungkin tetap. Ini kepala makin pusing. Di belakang dari tadi ada kepala terbang masih cerita dari.
Apa? Ada apa? Mungkin emang sosoknya beda ya. Beda yang saya tadi ceritain. Kan. Tapi ada kepala juga gitu. Dari tadi bolak-balik. Oh, kepala. Yang saya tahu tuh di sini dekat sini ya teman-teman, di dekat lokasi ini tuh ada suatu gang di belakang. Itu tuh sering warga nemu atau bukan nemu ya, kebongkongan berarti misalkan mau jadi jalannya tuh tanjakan gini, tangga gitu. Jadi pas misalkan saya lah jalan dari bawah dari atas tuh jatuh. Yang misalkan menurut orang mungkin batu ya, ternyata pas deket kepala. Itu tanjakan itu kan emang fenomenal dari zaman dulu. Nah, awalnya juga tahu ya, Karena saya dari kecil memang suka. ya, mungkin dari situ mungkin. Tapi memang dari cerita warga zaman dulu juga dari dulu gitu memang ceritanya kayak gitu. Ada kepala gitu. Tapi kalau saya nemu kepala gitu mending di juggling saya mah. Malah. Parah. Kalau Bobi gimana Bu? Ya, Lari. bisa Atau tembak di bikin tengah. gol. Mungkin ya kepanggil juga ada tempatnya dekat juga sih. Dekat. Ini tadi pas udah nyeritain itu di belakang gitu, bolak-balik. Karena di area sini juga banyak tempat bangunan kosong. Area-area yang memang agak apa ya? Daerah sini. Menyeramkan lah. Udah terkenal daerah sini sebenarnya dari dulu. Karena pohon-pohon besar juga ada kita di sini Sebanyak banyak banget banjir. kan. Pohon-pohon tua. Masih familiar dengan Bangunan pohon-pohon tua. yang besar gitu. Pengen tahu nggak kenapa pohon besar bisa disebut sebutan? Jadi gini, mereka tuh paling gak suka dengan cahaya. Jadi tempat persembunyian itu ya tempat rimbun. Terus apalagi mereka tuh gak suka kena hujan juga. Jadi makanya kalau hujan mereka tuh nggak masuk ke tempat rumah kosong. Kadang suka ada di atas rumah kalau hujan, kalau nggak ke pohon-pohon yang rimbun. Makanya banyak kejadian di pohon-pohon rimbun itu yang antar kayak gitu. Pohon tua rimbun gede gitu. Yang gede. Nih sini lawan Tekuti, negara itu. Jadi tempat favorit salah satu tempat favorit mereka lah ya gitu. Jadi kalau misalkan hujan dia berteduh di pohon yang rimbun atau misalkan di pelafon rumah dia kedinginan sambil ngetek mungkin beli. Biar ngomong. Jadi bengkak hujanan kamu nyari pohon ini bu, tongiwan juga Iya, gitu. berarti kalau hujan di mana? Neduh gitu. Jadi Kang Adi minta kopi gitu. Terus kenapa makhluk astral tuh keluarnya malam hari itu ada ceritanya juga sih. Setelah maghrib lah. Karena bukan jamnya sih ya. Jadi emang aktivitas manusia itu udah berkurang. Yang kedua mereka tuh ya itu nggak suka cahaya. Malam-malam. Nah mereka tuh sukanya tempat yang lembab, Dingin. gelap, gitu. Makanya teman-temannya di rumah jangan sampai kalau ada tempat kosong jangan dibiarin gelap, jangan biarin sampai lembab. Berarti kalau ada tempat kosong ini kita isi gitu. Mobil. Hobi sih. Ini kosong bu, toilet. Silakan. Karena selama 7 hari pun pasti ada yang isi kosong selama 7 hari. Jadi bangunan di kosong selama 7 hari udah pasti ada yang ngisi gitu. Tonggong panas kan. Hah? Tonggong panas. Bangun panas. Udah dari tadi itu di belakang ini kayak apa gitu. Diri. Dia main dari sini, dia main. Dia dari tadi aktivitas tuh makin sini makin mendekat gitu. Kami tonggong. Ini dari Saya kepala ini dari tadi berat. Terus kalau nggak bisa fokus satu titik, tiap mau fokus kayak gerak, mata. Seolah-olah dialihkan terus.
udah bisa fokus dari tadi melihat ke satu titik itu udah bisa kayak gerak-gerak. Oke teman-teman, untuk cerita pengalaman kita di lokasi mungkin ya, cerita masing-masing mungkin cukup sampai di sini aja ya, karena kita juga waktunya terbatas, kondisi di sini semakin ramai. Kalau misalkan kita lanjutkan nanti Pusing. Audi ya kan, Audi nggak akan Caloan. ya. Audi nanti kayang lagi. Iya. takutnya ngeganggu ke Audi, ke Bobby, karena di sini yang setahu saya yang jaga di sini masih dendam ke Bobby. Saya akhirin aja. Jangan lupa tetap dukung channel kami. Jangan lupa subscribe Like, comment, dan apa share. dan share. Oke kalau gitu jangan lupa berdoa. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bonus.